Wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan dokumen rencana strategis Kominfo Sumatera Utara untuk memenuhi tugas tata kelola teknologi informasi. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Hari Akbar Putra Ivansyah, Kimberly Kaila, Lydia Justin Pristia Gultom, Muhammad Ito Maiza Henanda, dan Yosio Ibrahim. Latar belakang dari rencana strategis Sumatera Utara ini yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai organisasi perangkat daerah yang membidangi penyebarluasan informasi, pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komputer serta statistik dan persandian dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang komunikasi dan informatika. Tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan publik berbasis teknologi informasi di era keterbukaan atau transparansi yang semakin meningkat perlu didukung dengan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi atau yang disingkat TIK dalam rangka mewujudkan good governance. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, meningkatnya kualitas SDM aparatur di bidang komunikasi dan informatika dalam peningkatan kinerja. Yang kedua, meningkatnya kualitas SDM aparatur di bidang komunikasi dan informatika dalam peningkatan kinerja. Yang ketiga, meningkatkan data statistik sektoral. Yang keempat, meningkatkan pelayanan informasi publik yang transparan dan partisipatif. Yang kelima, meningkatkan persandian untuk pengamanan informasi. Selanjutnya, sasaran. Yang pertama, peningkatan kualitas SDM aparatur di bidang komunikasi dan informatika dalam peningkatan kinerja. Yang kedua, terbangunnya aplikasi dan infrastruktur TIK terintegrasi. Yang ketiga, tersedianya data statistik sektoral. Yang keempat, diseminasi informasi melalui media informasi. Yang kelima, pengelolaan pemanfaatan persandian dalam meningkatkan keamanan informasi. Selanjutnya, tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah. Yang pertama, ada tujuan meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah dengan sasaran terpenuhinya sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran dan indikator kinerja cakupan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran. Yang kedua, meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan sasaran terbangunnya aplikasi dan infrastruktur TIK terintegrasi dan indikator kerja presentasi terbangunnya aplikasi dan infrastruktur TIK terintegrasi. Yang ketiga, meningkatkan data statistik sektoral dengan sasaran tersedianya data statistik sektoral dan indikator kinerja presentase data pembangunan Sumatera Utara. Keempat, meningkatkan pelayanan informasi publik yang transparan dan partisipatif dengan sasaran diseminasi informasi melalui media informasi dan indikator kerja jumlah informasi yang dipublikasikan. Yang terakhir, pengamanan informasi pemerintah daerah melalui persandian dengan sasaran pengelolaan pemanfaatan persandian dalam meningkatkan keamanan informasi dan indikator kinerja presentasi OPD yang menerapkan pengamanan informasi dan persandian. Selanjutnya ada strategi dan arah kebijakan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan, dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan. Berikut adalah tabel dari tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kominfo Sumatera Utara. Yang pertama ada tujuan meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah dengan sasaran terpenuhinya sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran. Strateginya pemenuhan kebutuhan pendukung melalui pengadaan dan pemeliharaan serta pemenuhan administrasi perkantoran. Arah kebijakannya tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran dan sarana operasional. Tujuan yang kedua yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Sasarannya terbangunnya aplikasi dan infrastruktur TIK terintegrasi, strateginya penerapan layanan e-government, arah kebijakannya peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah melalui pemanfaatan TIK. Selanjutnya, meningkatkan data statistik sektoral. Sasarannya tersedianya data statistik sektoral, strateginya penyusunan data menganalisis data sektoral dengan arah kebijakan satu data. Selanjutnya, meningkatkan pelayanan informasi publik yang transparan dan partisipatif. Diseminasi informasi melalui media informasi, strateginya penyebaran informasi dengan melibatkan media komunikasi dan media informasi dengan arah kebijakan penguatan mitra media informasi. Dan yang terakhir, tujuannya pengamanan informasi pemerintah daerah melalui persandian, pengelolaan pemanfaatan persandian dalam meningkatkan keamanan informasi dan penyelenggaraan keamanan informasi dengan arah kebijakan optimalisasi organisasi perangkat daerah dalam penerapan pengamanan informasi dan persandian. Selanjutnya ada indikator kinerja. Yang pertama, rasio sistem pelayanan online. Yang kedua, cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat Sumatera Utara. Yang ketiga, cakupan pengelolaan komunikasi dan informasi publik. Yang keempat, data statistik sektoral. Yang kelima, presentase perangkat daerah yang memahami persandian dan keamanan informasi. Selanjutnya ada rencana program dan kegiatan. Yang pertama, program penyelenggaraan pengamanan informasi dengan kegiatan yang pertama, literasi keamanan informasi, yang kedua, operasional dan tunjangan khusus pengamanan persandian dan keamanan informasi, yang ketiga, peningkatan kapasitas SDM dan teknologi keamanan informasi, yang keempat, monitoring, evaluasi, dan pelaporan persandian dan keamanan informasi, yang kelima, penerapan sistem manajemen pengamanan informasi, yang keenam, penyelenggaraan jaring komunikasi sandi. Selanjutnya, yang ketujuh adalah penyusunan kebijakan regulasi persandian dan keamanan informasi. Kedelapan ada fasilitas pelayanan penerbitan sertifikat elektronik dan tanda tangan digital. 9. Koordinasi persandian dan keamanan informasi. Ke-10 ada peningkatan kapasitas teknologi persandian dan keamanan informasi. Ke-11 audit keamanan informasi. Dan yang terakhir ada pengembangan layanan keamanan informasi. Untuk tujuan kegiatan, yang pertama ada meningkatnya pengelolaan pemanfaatan persandian dan keamanan informasi. Kemudian ada terlaksananya IT Security Assessment, dan yang terakhir adalah terpenuhinya alat pendukung utama dan wajib persandian. Untuk program kedua yaitu program pengelolaan aplikasi informatika. Kegiatannya yang pertama ada pemakaian internet akses dan local link dari provider ke Pemprosu. Kedua, ada operasional dan layanan manajemen data dan informasi elektronik pemerintah daerah. Ketiga, ada operasional dan layanan infrastruktur dasar data, Center Disaster Recovery Center, dan TIK. Dan yang terakhir ada peningkatan kualitas sumber daya manusia TIK Sumatera Utara. Selanjutnya, operasional dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Yang keenam, operasi pengelolaan dan pengembangan layanan aplikasi e-government. Yang ketujuh, peningkatan kualitas pelayanan informasi melalui website sumutprof.go.id. Yang kedelapan, peningkatan kualitas pelayanan informasi melalui website Diskominfo Profsu. Selanjutnya, tujuan kegiatan program penyelenggaraan pengamanan informasi daerah. Yang pertama, meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, terlaksananya pembayaran tarif akses internet lokal link. Yang ketiga, terfasilitasnya layanan email, hosting, cloud computing, and collocation of OPD dan kabupaten atau kota. Yang keempat, data OPD Profsu update dan terintegrasi dalam layanan Smart Province. Yang kelima, pengelolaan layanan data center dan disaster recovery center Pemprofsu dan lain-lain.
Sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Muhammad Tito. Presentasi dari kelompok 2 sudah selesai. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.